Bu Eca. Ya, iya Bu. Terima kasih ya sudah datang mengikuti konseling kita pada hari ini. Nah, perkenalkan saya Makfira selaku konselor untuk permasalahan ibu hamil, ibu nifas, dan ibu menyusui. Ibu boleh bercerita apa yang ibu rasakan terkait momen-momen yang tidak mengenakan di masa lalu. Di masa kehamilan saya dan saat persalinan itu saya jalani di masa-masa COVID ya Bu. Masa kehamilan itu saya mengalami beberapa gejala. Pertama itu perasaan yang tidak terkontrol, kadang-kadang suka menangis tanpa sebab. Masa persalinan di hari kedua dan ketiga saya ingat betul, itu trauma-trauma itu berlanjut Bu. Berlanjut. Saya suka marah-marah sama orang lain, sama suami saya, ke diri saya sendiri juga, mudah tersinggung, lebih susah tidur, rasa lelah dan capek karena selera makan saya juga itu menurun. Jadi segala aktivitas yang saya lakukan itu Terasa sulit terasa sulit, termasuk dalam mengurus anak saya. Saya menganggap bayi saya itu seperti bukan sebagai anak saya, melainkan saya punya perasaan sangat tidak suka sama dia. Oke. Dari mendengar semua gejala-gejala yang tadi, menurut Ibu apa yang menyebabkan perasaan-perasaan tersebut itu muncul, Ibu? Yang saya rasa setahun lalu ya Bu, paling membekas itu kayaknya dari omongan-omongan orang sekitar saya. Ya. Mereka itu rata-rata lahirannya normal, sedangkan saya lahirannya sesar. Saya juga dapat omongan itu dari ibu mertua saya. Saya ingat betul, perkataannya itu kalau yang lahiran sesar itu gak bakalan bisa jadi wanita atau ibu yang seutuhnya. Dan itu semua di luar kuasa saya ya Bu ya. Terus suami saya itu kerjanya lembur ya Bu. Satu hari itu gak pulang ke rumah. Di rumah itu hanya saya sama bayi saya, karena saya juga nggak bisa salahkan suami saya karena waktu itu ekonominya kita lagi sulit karena pas saat COVID. Mama saya jauh dan semua perhatiannya orang itu semua tertuju sama bayinya saya, padahal yang hamil dan melahirkan itu semua yang berkorban banyak itu adalah saya Bu. Tapi perhatian itu semua ke bayi saya. Sebelumnya, Ibu tenang dulu ya. Tarik nafas lewat hidung, kemudian buang melalui mulut sebanyak 3 kali ya. Saya mendiagnosis bahwa apa yang Ibu rasakan adalah termasuk baby blues syndrome, Ibu. Nah, baby blues syndrome ini hampir dirasakan oleh 60% sampai 70% ibu pada umumnya. Masa-masa baby blues itu Ibu merasakan sulit tidur, kemudian Ibu juga merasa tidak sayang dengan bayi yang baru dilahirkan ya Bu ya. Ibu mudah menangis, mudah kesal, dan tidak nafsu dengan makan. Waktu istirahat juga terganggu ya Ibu, karena bayi itu tidak sama dengan kita Ibu. Mereka tidak banyak aktivitas dan hanya tidur dan makan, sehingga mereka akan sering tidur. Saat ibu melahirkan itu akan terjadi penurunan hormon estrogen dan progesteron secara drastis. Itu yang akan menyebabkan suasana hati ibu itu menjadi berubah-ubah karena kurangnya dukungan dari orang terdekat, sehingga merasa sendiri dan tidak ada bantuan dari orang lain, karena dukungan orang terdekat itu sangatlah penting dalam kesehatan mental seorang ibu. Ibu juga terjadi perubahan peran, di mana ibu yang awalnya hanya sekedar mengurus suami dan diri sendiri, sekarang ada seorang anak yang harus diurus. Makanya ibu pasti kaget dengan perubahan peran baru sebagai ibu. Bagaimana ya Bu cara mengatasi terkait trauma saya yang dulu itu? Saya bisa memberikan semampu saya saran dan masukan yang bisa membantu ibu dalam mengatasi trauma dari baby blues syndrome. Pertama, ibu bisa melakukan kegiatan yang menyenangkan agar bisa mengubah kondisi suasana hati ibu menjadi lebih baik. Ibu bisa melakukan me time dengan jalan-jalan keluar rumah bersama suami. Kemudian ibu juga bisa melakukan olahraga ringan yang bisa dilakukan. Selain itu, ibu juga bisa curhat dengan orang terdekat. Ibu bisa membagi pengalaman maupun keluh kesah dengan mereka agar perasaan ibu menjadi lebih lega. Nah, selanjutnya yang ketiga, ibu tidak memaksakan diri untuk melakukan pekerjaan rumah tangga dan mengasuh
sang buah hati sekaligus. Ibu bisa membagi tugas dengan sang suami. Semoga dari saran-saran yang saya berikan ini bisa membantu ibu dalam mengurus traumanya ya. Ingat, segala pengalaman buruk yang sudah terjadi ataupun kejadian baby blues syndrome setahun kemarin itu bisa dijadikan pelajaran. Momen-momen buruk yang terjadi sebelumnya itu tidak menjadi penghalang ibu untuk bangkit dan menjadi sehat secara mental. Jadikan semua itu sebuah pelajaran untuk memperbaiki proses persalinan ibu selanjutnya ya Bu ya. Oke baik Bu, silahkan lakukan kunjungan selanjutnya ya. Kami ingin melihat bagaimana proses perkembangan dari psikologis ibu. Ya baik, terima kasih Ibu. Iya.